Oke semuanya, kita mulai. Welcome di Monthly Market Update bulan Maret. Seperti biasa, kita bahas review kemarin Maret bagaimana, lalu April next seperti apa, gitu ya. Buat kalian yang masih baru, eh, kalian bisa follow Instagram Jose Best Topic dan subscribe di YouTube karena nanti akan ada materi-materi juga dikirimin ke sana. Oke, ini kemarin prediksinya kita di bulan Februari ya. Februari kelasnya prediksi pergerakan saham di bulan Maret itu kalian bisa lihat ya ini turun gitu dan benar ISG-nya drop gitu. Tapi gua bilang ini bisa naik gitu ya dan ya ini naik sih naik banget malah lebih tinggi daripada prediksi yang kemarin pikirnya oh naik dikit ternyata di break bikin high lagi kemarin di sini gitu. Tapi sampai akhir bulan ini drop dan ini peak tertinggi dari sini dan ini turun gitu ya. Ini sebenarnya pergerakan naik turunnya sih benar, tapi ya balik lagi tidak ada yang benar-benar bisa menspesifikkan nih naiknya bisa setinggi 10%, 2% itu nggak bisa. Tapi at least pergerakan harga saham itu sebenarnya bisa bukan harga sahamnya ya, tapi lebih ke ISG itu sebenarnya bisa diprediksi gitu. Dan kalau kalian lihat ini kan dalam sebulan ya benar ya bottomnya benar-benar bottom, peaknya benar-benar peak, lalu akhir bulannya ngedrop gitu. Jadi ya ini persis ya gitu. Cuma ya bedanya naiknya tingginya seberapa, terus turunnya sedalam apa. Nah itu doang yang tidak dapat benar-benar sespesifik itu diprediksi gitu. Nanti di akhir gua akan jelasin nanti April plannya seperti apa. Bulan depan cukup banyak yang RUPS karena mulai laporan keuangan mulai keluar, lalu ada RUPS RUPS nanti akan bagi dividen gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang cukup menarik gitu, yang bisa diperhatikan gitu ya. Ini kelas ada RUPS, cuma gue yakin ini nggak ada dividennya ya, jadi skip lah gitu. Arko juga gue rasa juga masih belum akan ada dividen karena ini emiten-emiten apa energi terbarukan, mereka butuh modal cukup signifikan untuk infrastrukturnya, jadi belum akan bagi dividen. Harusnya yang cukup menarik yang bisa diperhatikan ini BNGA ya, tanggal 3. Ini ya dengan harga sekarang mungkin estimasi dividennya paling cuma sekitar 5% lah ya. Tapi ya not bad gitu, lumayan dengan harga sahamnya juga mulai kembali naik. Ini BNGA salah satu yang cukup menarik nih untuk mantau RUPS-nya. Habis itu bursa kita libur panjang dari tanggal 8 sampai tanggal 15 ya. Jadi 1 minggu lebih. eh Nanti juga Lebaran ya lumayan ya libur Lebarannya. Jadi gue juga ngomong di sini dulu. Mohon maaf lahir batin buat nanti yang merayakan Lebaran gitu ya. Selamat hari Lebaran. Oke, next setelah itu ada RUPS tanggal 16-17 tapi gue ngelihat nggak terlalu menarik gitu ya. Ini ada DOIT RUPS cuma mungkin nggak akan ada dividen. Ini harga sahamnya juga udah mulai naik gitu. Tapi ya kalau kalian perhatikan sih sebenarnya call itu mulai naik ya. Tapi kok Chris kenapa nggak merekomendasikan saham call gitu ya? Karena menurutku call sendiri ya naik sih gitu. Tapi masih ada bantingan dalamnya gitu. Jadi eh, kalau nggak yakin, better ya udah nggak masuk gitu daripada masuk tapi nggak yakin. Gue yakin itu juga walaupun dia naiknya banyak, ya ujung-ujungnya investment plan-nya nggak bakalan sebaik ketika kalian yakin gitu. Kalau yakin kan, yaudah kita nge-hold kayak contoh gua megang kayak BPTN gitu ya, Medco itu kalian bisa lihat seyakin apa gue pegang emiten-emiten itu gitu. Jadi kayak, oke, Medco-nya koreksi dalam gitu, 3 hari atau 4 hari merah, kok gimana ya, hold aja. Bahkan kalau punya uang ya mumpung koreksi bisa beli lagi dan benar naik lagi lebih tinggi gitu ya. Jadi eh, investasi itu harus butuh keyakinan dan cukup tinggi gitu. Tanpa hal keyakinan itu maka tidak akan menghasilkan return yang positif gitu. Mau dia emiten sebagus apapun, kalau kalian sendiri tidak yakin dengan perusahaannya, gue yakin, oh naik dikit kalian jual, turun nanti ujung-ujungnya cut loss gitu. Kenapa? Karena nggak yakin, tidak ada conviction yang cukup tinggi untuk kenapa gue harus hold emiten ini, gitu ya. Jadi eh, keyakinan itu penting. Kok gimana cara nampilin keyakinan, cara naikin keyakinan ya? Kalian harus mengerti perusahaannya seperti apa,
Kalian harus tahu ini murah, ini mahal. Kalian harus tahu ini apa aman apa enggak gitu ya. Jadi itu yang dapat menumbuhkan kepercayaan insting terhadap suatu emiten gitu. Nah, next Inco. Inco gua rasa juga nggak ada dividennya, ada RUPS doang gitu ya. Jadi gua nggak tahu nih kebijakannya apa setelah dia dibeli sama pemerintah, arahnya nanti Inco mau diapain gitu ya. Nah, itu nggak tahu karena BUMN biasanya akan ada bagi dividen. Tapi ya kita lihat kalau Inco mulai bagi dividen ya ini mulai harusnya akan mulai jadi sentimen positif ya. Harusnya kan prediksinya nggak ada dividen tuh biasanya gitu. Nah, terus tiba-tiba kalau Info ada bagi dividen, harusnya ini jadi hal yang cukup menarik ya. Harga sahamnya bisa naik lagi mungkin di atas 4.400. Next, HMSP. Ini juga cukup menarik. Dengan harga sekarang yieldnya mungkin sekitar 7 atau 8%. Ya, jadi gua rasa HMSP, ya at least sekarang dengan ISG turunnya seberapa dalam pun ya HMSP udah nggak turun di situ-situ toh. Ya, hariannya 800 700-an itu. Udah berapa sih HMSP? Coba gue lihat. HMSP. Ya, 800-an. Gue suka kebalik antara 700 800 sih. 870. Ya, jadi gue rasa 800 itu area yang cukup menarik untuk HMSP. Cuma jalannya kapan gue nggak tahu, tapi harusnya area 800 ini murah. Dan kalian bisa tahu sendiri HMSP itu kinerjanya mulai naik. Ya, kalau itu kan 2023 ya kinerja HMSP naik ya. Kalau 2024 Q1 nanti LK-nya HMSP itu lebih tinggi daripada Q1 2023, gua cukup yakin kalau HMSP itu harusnya bisa naik di atas 1.000. Ya, itu nanti kalau laporan keuangan Q1, which mean itu mungkin di bulan depan, ya, mungkin habis Lebaran lah keluar gitu, habis Lebaran. Itu kalau dia di atas lebih tinggi kinerjanya daripada 2023 kemarin, harusnya HMSP akan dengan gampang bisa naik harga 1.000. Betul. Ya, kalian hitung-hitung aja kalau kalian beli di 870 saat ini ke harga 1.000, itu kan berarti kurang lebih 130 ya minimum ya. 130 berarti udah sekitar 15%-an. Ya, menurutku oke. Hanya mungkin dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan setelah laporan keuangan keluar. Atau kalau dikasih lebih cepat, ya lebih syukur. Gitu. Oke, next. UNTR seperti biasa harusnya akan memberikan dividen yang cukup signifikan di harga sekarang. Makanya harga sahamnya mulai naik lagi gitu ya. Ya, kalau kalian bilang, kok kenapa gua nggak rekomendasi call gitu? Karena gue tahu ini call lagi pada naik karena menjelang laporan keuangan. Nanti habis laporan keuangan keluar, gue takutnya bisa turunnya lebih dalam. Gitu. Jadi kalau kalian mau spekulasi, spekulasilah ke RUPS RUPS gini. Jadi harga sahamnya naik, kalau naiknya udah sebesar dividen yang dibagikan atau kurang dikit gitu ya, ya udah take profit aja gitu. Karena harusnya nanti habis bagi dividen dia turun, gua rasa turunnya bisa lebih dalam daripada yang kemarin gitu. Karena kinerjanya sendiri itu pasti akan mengalami penurunan karena harga batu bara masih turun gitu ya. Jadi masih akan berat untuk emiten call sendiri. Next yang lain nggak terlalu berarti bisa masuk secara hold ya. Ya bisa aja gitu karena ini kan baru RUPS. Kalau RUPS kan belum ada dividennya gitu. Jadi mau ketok palu dividen ya bisa ngambil dari sekarang mumpung masih ada waktu cukup panjang kan tanggal 24 gitu masih ada sebulan lagi jadi ya bisa dispekulasiin gitu. Oke sisanya normal gitu ya ini ada Tech Bank yang akan RUPS dan yang terakhir ASI ya gitu. ASI ini ya lumayan ya dividennya mungkin habis 10%, 8 atau 9%. HMSP di hold bisa sih HMSP di hold nggak ada masalah gitu. Kan gue bilang kan tadi spekulasinya adalah Q1 2024 itu lebih baik daripada Q1 2023. Catatannya itu. Kalau beneran terjadi, maka dia akan naik. Harusnya di atas 1.000 itu gampang. Tapi kalau tidak terjadi, ya dia akan bermain lama lagi di area 800, 900, 800, 900, dan situ aja.
Gitu. Untuk bisa turun di bawah 700, gua sih agak kurang yakin ya, kecuali LK-nya jelek banget. Tapi harusnya sih enggak, gitu. Sih, salah satu emiten yang paling menarik menurut gua saat ini, karena kayak tadi gua bilang, gua nggak akan rekomendasiin batu bara. Kenapa? Karena batu bara menurutku mahal, gitu ya. Satu-satunya emiten batu bara termurah yang ada sekarang di market, menurutku ya Astra, gitu. Kok kenapa Astra batu bara? Iya, karena Astra itu kan ada banyak lini bisnis ya. Dia punya jualan mobilnya, dia dia punya Astra Grafianya, ada eh, Astra Auto Finance-nya gitu ya. Astra Auto Parts-nya, ada Astra Finance-nya gitu. Terus dan dia juga punya coal, dia juga punya alat berat United Tractor gitu. Jadi Astra menurutku salah satu emiten batu bara. Kenapa? Karena porsi batu baranya juga cukup gede gitu. Batu baranya masuk termasuk alat beratnya United Tractor ya gitu. Jadi menurutku kalau kalian nyari emiten call yang naiknya belum banyak, ya salah satunya Astra gitu. Dari zaman COVID sampai sekarang range-nya masih di 5 ribuan. Naik mentok-mentok di 7 ribu 8 ribu gitu. Menurutku Astra saat ini ya murah. Makanya gue bilang kalau daripada kalian nyari pusing-pusing emiten call, mending beli Astra-nya sekalian. Astra juga punya call gitu dan harganya menurutku murah dengan dividen yang cukup signifikan gitu. Kalau harga call-nya nggak turun, ya Astra tetap diuntungkan. Kalau harga call-nya naik lagi, ya Astra juga akan diuntungkan karena United Tractor dan Pamanya juga pasti akan kinerja kinerjanya juga pasti akan bagus gitu karena harga batu bara baik. Dan ketika kinerja bagus, artinya apa? Laporan keuangannya bisa naik, gitu ya. Dividennya tambah gede, gitu. Jadi gue pikir pegang Astra saat ini adalah benar-benar win-win solution gitu. Lo dapetin satu emiten punya tambang batu bara juga, tapi harga sahamnya juga masih belum jauh kemana-mana gitu, masih murah. Nah, ini untuk yang top gainers dan top losers ya kalian bisa lihat sebenarnya ada ya kayak tadi gue bilang call itu masih masuk dari top gainers loh kok gitu. Ada RO, PTBA, Harum, ITMG gitu ya dari 10 malah empatnya call gitu. Ya. Dan kalau kalian lihat dalam satu bulan nih 14, 13, 10 gitu dan eh, cukup signifikan naiknya. Yang nggak ada di tabel itu ya call ini nggak ada. Harum sih ada ya. Tapi Adaro, PTBA, ITMG ini nggak ada sama ESA. Gitu. Sisanya yang lain ini ada. Gitu. Ya jadi sebenarnya kalau kalian compare the top gainers dan top losers gitu ya, eh ya top losersnya itu ya paling yang yang sempat masuk tabel tuh PTMP ya. Gitu. Tapi kan udah tak keluarin dan habis itu dia baru ngedrop gitu ya. TMP lalu ini kan rata-rata nggak ada tabel MBM nggak ada, Koto nggak ada, Telkom juga ngebreak ada Telkom ada gue bilang ya karena dia ngebreak baru gue keluarin SRTG nggak ada Tower nggak ada MTEK nggak ada MAPI nggak ada ICBP nggak ada MTEL nggak ada jadi sebenarnya even kalian ngikutin tabel pun kalian terbebas dari top losers gitu LQ45 ini kita ngomongin LQ45 ya belum kita ngomongin ke emiten-emiten kecil gitu dan menurutku saat ini better bermainlah ke emiten-emiten yang gede sekalian gitu Kompas 100 LQ45 universe-nya kalau bisa di area situ dulu, jangan ke area-area saham-saham kecil. Kenapa? Karena semua orang tuh takut saham-saham kecil tuh nanti takut masuk ke pemantauan khusus, harga sahamnya bisa ngedrop gitu ya. Jadi better main yang gede-gede sekalian karena harusnya karena ketakutan itu uangnya akan berpindah ke emiten-emiten yang lebih besar sehingga pemilihan sahamnya jadi lebih sempit gitu. Tapi ya uangnya juga jadi lebih terfokuskan masuk gitu. Kok kenapa 1 minggu ini asing keluar di pun juga keluar? Apakah BI akan menaikkan suku bunga? eh Karena kemungkinan inflasinya Amerika itu masih cukup tinggi dan kinerja mereka masih sangat tinggi. Jadi Amerika mungkin tidak akan menurunkan suku bunga dalam 1 2 kali ke depan. Jadi makanya investor asing itu mungkin oh ya udah gue pegang dolar dulu deh karena kemungkinan besar the Fed masih belum nurunin gitu. Itu ada chance ke sana. Tapi nanti ketika ada pengumuman the Fed mungkin tidak akan naikin suku bunga gitu ya. Nah, mungkin akan ada balik lagi. Tenang aja. Ya nama investasi asing itu mereka harus berinvestasi di Indonesia. Cuma
keluar masuknya pasti ada. Toh IHSG juga, gue bilang kan IHSG pasti akan ada koreksi gitu ya, terus ada libur lagi gitu ya, pasti asing juga take profit dulu gitu. Ya. Nah, terus ya kalau kalian perhatikan ya sebenarnya INKP, Medco, Pegas, terus BRIS, BTN ini ada emiten-emiten yang benar-benar gue bullish banget kan di 1-2 bulan yang lalu gitu. Jadi eh, kalau kalian milih saham, ya contoh lah di tabel itu ya Medco ini ada titik, Pegas ini ada titik, BRIS ini ada titik, BTN ini ada titik gitu. Yang nggak ada tuh INKP tuh. Tapi INKP kemarin gue bilang, bahkan gue screenshot kan apa investment gue masuk INKP waktu itu harga 9025, gue masih beli tuh INKP di harga 9025 gitu. Ya ternyata benar kan sekarang naik ke 9775, malah udah mau 10%. Itu kayaknya dari gue ngomong 9025 tuh cuma seminggu doang. Ya, jadi kalau dibilang kok market susah, ya enggak. Kalian compare tuh perbandingan aja, ini udah 10 besar itu terendahnya ya 4%, 6% gitu ya. Di bawah 10% itu di sini. 4, 4 doang nih yang turunnya tuh di atas 10%. Tapi kalau compare tuh top gainersnya yang di atas 10% malah dari nomor 9 gitu. Ya, jadi lebih banyak emiten yang naik ya dibandingkan yang turunnya. Cuma masalahnya adalah banyak dari orang-orang itu lebih seneng nyari emiten-emiten yang lagi turun-turunnya, yang lagi ngedrop-ngedropnya gitu ya. Padahal tujuannya adalah investasi jangka pendek menengah gitu. Ya, ya salah kaprah kecuali kalian kok gue lihat ini apa fundamentalnya bagus banget nih ICBP atau MAPI ini fundamentalnya bagus nih, mumpung koreksi gue tampung deh gitu. Waktu naik nggak mau masuk, tapi waktu turun baru sibuk mau masuk, ya kebalik gitu. Ya, kecuali kalian punya uang banyak banget, terus kalian bisa diversifikasi, terus turun di average gitu ya. Ya itu beda. Tapi itu butuh waktu yang time frame-nya panjang banget gitu. Tapi kalau kalian mau, kok gue pengen cari yang let's say bulan ini gue dapat tambahan, bulan depan gue tambah tambahan ya. Kalian harus fundamental itu penting, tapi juga jangan lupa ini technical yang lagi uptrend itu yang mana gitu. Jadi mesti bisa ride the trend gitu. Kalau enggak, ya ya kalau waktu dia turun kalian sabar nunggunya, berani average gitu ya. Terus waktu dia naik kalian berani nunggu gitu. Biasanya orang itu udah capek duluan ketika harga sampai turun di average average average, kok kapan naik ya nggak naik naik gitu. Akhirnya waktu naik dikit, udahlah jual dulu aja mumpung dia naik dikit, nanti juga turun lagi baru ditampung gitu. Ternyata habis naik dikit naik terus-terusan. Kayak ya ini, ya emiten-emiten ini pasti banyak yang ngerasain gitu. BTN bolak-balik 1200, 1300, 1200, 1300. Pas jual 1300-an terbang sampai sekarang nggak turun-turun gitu ya. Nah, ini compare tuh eh, pergerakan dari indeks sektoralnya ya. Kalian bisa lihat di bulan lalu tech itu masih ngedrop, bulan ini ya masih ngedrop gitu. Kalau diperhatikan trennya ya, turun, naik dikit, turun lebih dalam, naik dikit. Nah, lihat nih masih bisa turun apa enggak. Jadi ini masih jelas-jelas ini downtrend. So, eh, skip dulu lah gitu. Tapi kok kalau yang downtrend ini kan ini based on daily chart ya. Tapi kalau kalian mau based on kok intraday menarik nggak ya, cari aja emiten-emiten yang turunnya dalam gitu ya. Turunnya dalam. Kalau kalian mau eh, fast rate di intraday, jagain di chart intraday-nya jauh sih ya bisa-bisa aja nggak ada masalah gitu. Tapi secara tren kita ngomongin mungkin dalam 1 bulan ke depan, mungkin tech company itu masih akan susah untuk bisa naik gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tech company kan di 10 besar yang bisa transaksi di sana gitu ya. Ya Goto belum akan naik banyak gitu. Buka mungkin waktu dia naik sekarang ini bisa jadi area taking profit gitu ya. Jadi kalau dia mulai, oh dia mulai udah nggak bisa naik lagi ya, better cepet-cepet take profit keluar gitu ya. Terus kayak POSK, ini IOTF kemarin sempat naik sampai arah kalau nggak salah, terus hari ini cuma 2%-an, ini volatilnya juga cukup tinggi gitu ya. Ini MTech juga kena bantai terus-terusan gitu. Jadi benar-benar ngelihat ya sekarang ya saham-saham beginian better di skip dulu lah. Gitu. Gue takutnya ntar masuk pemantauan khusus yang ada malah pusing sendiri gitu.
Next, healthcare. Healthcare juga kurang lebih sama emitennya. Gue selalu bilang gue paling nggak suka emiten healthcare. Ya kenapa? Karena healthcare itu emitennya kecil-kecil, volatilitasnya tinggi, bisa naik turunnya tuh cepet banget gitu. Jadi dan susah buat terukurnya kalau healthcare. Tapi kalau tidak kalian perhatiin, bulan lalu dia downtrendnya cukup dalam dibandingin dengan IHSG. Nah, sekarang ini mulai ada kelihatan uptrend gitu ya. Gitu. Nah, ini mulai kelihatan uptrend, sebenarnya healthcare itu cukup bagus kalau secara sektoral gitu. Kalian bisa lihat kan ya emiten kayak KF, IRA gitu ya. Ini mulai bagus terus kayak Mika, terus apalagi Silo ini juga oke gitu gerakannya mulai mulai ngetes resistance-resistansinya mau mulai di break gitu. Cuma ya healthcare jangan terlalu banyak karena terlalu kecil kan, tipis, volatilnya tinggi. Jadi kalau gua sih healthcare gua skip kecuali ya fast rate cepet ya. Nah, properti sendiri kalian bisa lihat ini bulan lalu masih masuk ke area downtrend. Bulan ini juga belum ada tanda-tanda dia masih naik gitu ya. Bahkan hari ini dia break low. Gitu. Jadi penurunan masih berlanjut. Gue selalu bilang kalau kalian mau pegang properti ya CTRA lah. Karena dibandingkan yang lain ini yang paling stabil nih naik ya. Ini secara chart ya CTRA itu masih masih uptrend, tuh masih masih cukup bagus gitu. Sama kalau yang sabar ya Demas. Ini Demas salah satu emiten invest gua. Ya, sisanya yang lain udah skip-skip dulu, tunggu-tunggu dulu karena ini sektoral, mungkin 1 bulan ke depan itu ini apalagi di baru break lagi downtrendnya harusnya ini mesti bisa turun eh, dalam. Consumer cyclicals. Nah, bulan lalu dia downtrend di bawahnya ISG, bulan ini juga masih kinerja jelek di bawah ISG, tapi ini udah 3 bulan kayaknya consumer cyclicals itu jelek ya. Tapi kalau kalian perhatikan dari tanggal 19, 18 ini dia naik, koreksi, naik lebih tinggi. Nah, ini koreksi. Ini ada tanda-tanda dia mulai masuk ke area bullish ya. Baby bullish lah kita bilang. Nah, eh ya ada beberapa emiten kan yang ada di tabel dan kalian bisa lihat gerakannya dalam 2 minggu terakhir ini udah cukup bagus ya kayak GCTL, MNCN gitu, ACES gitu. Terus ya BMTR ngikutin gitu ya. Nah, MAPA juga mulai masuk masuk tabel gitu ya kemarin barusan gitu. Tuh MPMX juga cukup kuat gitu mulai naik pelan-pelan. Jadi gua rasa consumer cyclical sebulan depan ini cukup menarik gitu ya barang-barangnya ada di tabel kalian bisa cek sendiri support resistance-nya kalian bisa cari mana yang ada titik-titiknya akan jauh lebih menarik daripada yang tidak punya titik gitu ya transportation and logistik nah gua nggak ngerti hari ini oh ya karena eh, di AA ini ARB gara-gara pemantauan khusus gitu ya gara-gara kebijakan B yang nggak jelas gitu. Terus ini ASA juga turunnya dalam, tapi ya sebenarnya masih balik aja 790 sih masih masih ya harga normal lah sebenarnya. Nah, yang lain emiten-emitennya nggak terlalu signifikan, cuma secara tren ini turun ya, ini break ya. Cuma ini gua rasa ya ini turunnya sih lebay transportasinya dari kemarin tanggal 25 ya sini 25, 26, hari ini 27. Ini turunnya cukup dalam nih, signifikan gitu. Cuma eh, di sini kalian bisa lihat ya emiten-emitennya ya balik lagi sih yang ada di transportasi dan logistik itu yang bisa benar-benar dipegang itu kayak cuma asal gitu. Yang lainnya masih masih belum oke gitu. Yang ada di tabel kan cuma asa dong. Ya jadi eh, dengan grafik yang seperti ini ya ini turunnya cukup signifikan dari plus 2% jadi minus 3%. Ini berarti selisihnya 5% pergerakannya, penurunannya 5% hanya dalam waktu 2 hari. Biasanya nih pastinya biasanya akan ada pantulan nih. Gitu. Jadi mungkin minggu depan asa ini cukup menarik karena turunnya cukup dalam nih untuk sektor transportasi. Gitu. Tapi 1 minggu tok ya karena kita ngelihat batasin aja supportnya. Kalau dia ngebreak lagi ke bawah gitu ya, oh ya udah exit gitu. Jadi kalau dia mantul harusnya mantulnya juga lumayan nih. Consumer non cyclicals ini secara tabel udah masuk ke fase uptrend ya, ada di tabel uptrend dia.
Secara tren juga kalian bisa lihat di bulan ini non cyclicalsnya juga cukup bagus pergerakannya gitu ya. Nah ini yang mendasari ya Cepin, terus ada Emior, ULTJ, ya Pani juga mulai bagus, DSNG masih sideways ya belakangan gitu, Unilever juga mulai bertahan ya. Gua rasa ini mulai cukup oke nih untuk consumer non cyclicals gitu. Ini INDF, ICBP kemarin laporan keuangan keluar dia ngedrop tapi ini mulai recover nih ICBP mulai naik lagi gitu ya. Saham SP juga udah nggak turun-turun lagi jadi harusnya ini cukup menarik masih akan menarik consumer non cyclicals karena kalau kita ngomongin dari 1 bulan kemarin ya ini belum naik terlalu banyak ya Cepin kayak kemarin bulan bulan Maret itu low-nya di 5.000 doang gitu ya INDF juga 6.300 gitu. Terus Unilever juga di area 2.500-an ya. Di situ DSNG 580 gitu. Pani juga masih di 5.100, 5.200 gitu. Ya jadi naiknya masih belum banyak. Secara tren ini udah mulai bagus. Mudah-mudahan ini bisa ngasih cuan di bulan depan. Karena kan walau bagaimanapun Lebaran itu biasanya akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat ya beli ya, apa mie terus snack gitu ya. Terus ngerokok gitu ya. Terus roti-rotian kue-kuean gitu ya susu dan lain-lain gitu buat stok di rumah gitu orang datang makan gitu ya. Ya, jadi Pani karena ada yang masuk ke apa program strategisnya pemerintah di PIK 2 sama BSD gitu ya. Jadi secara sentimen ini masih cukup menarik di bulan depan. Basic material ya kalian bisa lihat ini fasenya uptrend, kemarin dibanting ke sini tapi nggak downtrend ya. Ini banting lalu dia mulai naik pelan-pelan lagi. Nah, ini memang lagi ada resistance di atas ini gitu lagi keras di atas sini ya kalian jagain aja support resistance-nya kan kelihatan di bantingan terakhir naik tidak bikin new high nah apakah dia membuat new low tapi kalau dia nggak bikin new low bolak-balik di sini ya berarti dia sideways gitu di fase sideways itu tetap akan ada emiten yang naik lebih tinggi daripada sektornya ada yang turun lebih dalam daripada sektornya ada yang benar-benar ikut sideways gitu ya nah kalian bisa lihat yang kelihatan sideways saat ini aman nih sideways gitu. Terus MDKA ini sideways, Antam ini sideways, SMGR ini mulai naik pelan-pelan nih. Ya, walaupun ini ya turun, SMGR-nya mulai naik pelan-pelan. INKP naik, Tekim naik, TINS kita lihat ini sideways juga gitu ya. Ini CMNT sideways. Jadi karena ada 3 emiten yang unggul di sini, INKP, SMGR, Tekim gitu ya. Ya bermainlah ke 3 ini kalau kalian mau bermain ke basic material saat ini karena yang lain masih belum ada tanda-tanda ngebreak kecuali nanti sektoral yang ngebreak ya saham-sahamnya ngikut biasa. Tapi yang dia sideways begini tapi basic yang malah ngedrop makin dalam ya udah lupain. Energi juga ini kelihatan sideways-nya, peak-nya di atas ini, ya. Terus ini bottom-nya di sini, tapi gua rasa bottom ini nggak akan terlalu dites, ya. Paling dia akan ngetes cuma sampai sini toh. Nah, di area tengah. Nah, ini naik, 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 bikin high, tapi nggak bisa break new high. Nah, ini koreksi, belum break new high, ya ini jelas sideways ya. Jadi, cek emiten-emitennya, kalau berada pada fase-fase dekat-dekat resistance, better take profit dulu, nunggu antara sektor yang nge-break, atau beli lagi nanti di area support. Ya. Jadi kalian bisa lihat ya, Medco ini kemarin udah kena resistance-nya, terus mulai turun gitu ya. Terus Pegas juga mulai berhenti nih naiknya, nggak naik terlalu signifikan lagi gitu. Ya, sama call-call-nya juga gua rasa ini udah rada-rada di area peak gitu ya. Jadi eh, bisa diperhatiin atau bisa dikonsider untuk take profit dulu ketika dia mulai dekat-dekat area resistance ya. Cek aja masing-masing emiten ya, pasti kelihatan kok resistance. Finansial, nah finansial ya bulan lalu lebih tinggi daripada ISG, bulan ini sempat nge-mix ya, naik terus turun gitu, turunnya juga lebih dalam, terus sekarang mulai naik. Kenapa? Karena big banks-nya sekarang mulai koreksi dibantu sama second liner bank-nya, jadi kayak BRIS, terus BTN, lalu BNGA, NISP, PNLF, ini yang jadi pendorongnya. Jadi better kalau gue bilang kalau kalian mau bermain ke finansial, ya
udah jangan masuk ke big caps lagi, masuknya ke second liner banknya sekalian gitu. Karena second liner ini yang sekarang jadi eh, penggeraknya nih, apa motornya nih untuk sektor finansial. Jadi eh, jangan udah jangan yang big caps-nya udah mulai ditinggalin baru kalian sibuk mau masuk big caps gitu ya. Better ya mumpung lagi hot gitu ya. Cek second liner banks-nya akan jauh lebih better. Sama satu ya mungkin ya BTPS ya cukup murah. Industrial, nah industrial ya yang bisa kita lihat cuma dua ini toh ya gue selalu bilang ASI sama United Tractor. United Tractor ini sentimen RUPS gitu ya. ASI juga sentimen RUPS. Mudah-mudahan bulan April jadi bulan yang baik buat mereka dua gitu. Karena walau bagaimanapun dividen mereka pasti gede, harusnya ini bisa jadi kesempatan untuk mereka naik gitu. Ya, ini fasenya mulai kelihatan uptrend, ya lagi ada koreksi, ya koreksi sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi area support, terus dia mulai naik lagi. Gitu. Ini mumpung lagi koreksi nih, ya ini bisa bisa menarik untuk diperhatiin. Infrastruktur, kalian bisa lihat ini fase downtrendnya udah mulai kelihatan, ya break new low, break new low. Itu jadi infra sebaiknya keluar terlebih dahulu. Jadi kalau kalian punya Telkom, Instar, Excel, better out dulu, nunggu kesempatan momen entry di harga bawah gitu. Kecuali kok gue punya ke power buat averaging down ya udah nggak apa-apa, kalian boleh hold, nggak usah Carlos buru-buru. Ya nanti ketika dia udah mulai turun murah, mulai ada kelihatan ada pantulan atau nggak bisa turun lagi, ya mulai masuk. Karena dari sini yang gue lihat itu yang cukup murah itu Telkom ya. Telkom ini murah. Kalau gue bilang, kok kalau gue punya Telkom perlu cut loss nggak? Gue bilang sih kalau Telkom nggak perlu. Tinggal nanti ya kalau dapat area 3.200 ini murah banget. Ya, hajar aja. BTPS downtrend parah, tapi kan kok, ya downtrend parah. Makanya kemarin waktu kena 1.200, dia udah nggak turun break new low kan di bawah 1.200. Dia mulai mantul nih 1.300-an. Nah, ini ya udah spekulasi area 1.200 ini jadi area support gitu ya. Kalau dia ngebreak lagi exit, resikonya nggak banyak, tapi sekalinya naik ini lumayan harusnya BTPS. Nah, ini infra ya tadi gue bilang Telkom mungkin masih bisa di hold, tapi kalau ISAT ini ISAT ya, menurutku harga wajarnya itu cuma 7.000. Jadi kalau 11 ribuan terlalu pricey. Excel mungkin fair value lah harga sekarang. Tapi kalau gua bilang Excel kalau gua baru akan beli mungkin di bawah 2.000 lagi gitu. Ya. Jasa Marga masih uptrend bagus, masih kuat banget ya. Brand gua rasa udah mulai hilang namanya better take profit dulu gitu. SSIA juga kemarin sempat dibanting dalam banget terus mulai balik naik lagi jadiin sebagai area keluar dulu karena ya ini infrastruktur udah mulai downtrend ya hati-hati gitu jadi eh, jangan terlalu optimis dulu terhadap infrastruktur kemarin gua tahu banyak yang cuan banyak dari SSIA tapi ya tidak selamanya kan cuan itu harus di hold terus menerus ada waktunya untuk exit ada waktunya nanti masuk lagi. Nah, dari overall ya turun paling dalam Tekno, Trans, Properti ini 3%-an gitu ya. Infra, Indeks Cyclicals ini 2%-an gitu. Nah, sisanya ini masih masih kuat lah. Jadi yang bermain di bulan lalu pada sektor-sektor ini harusnya masih make money. Makanya di tabel kan banyak kan non cyclicals, energi gitu ya. Finance, banking tuh banyak gitu ya. Terus basic, health mah dikit gitu. Nah, empat ini. Ya, ini yang make money gitu. Selama kalian megangnya bener, trennya oke, ya kalian pasti harusnya lebih gampang dapetin cuan. Prediksi gua di April, nggak jauh-jauh, kemungkinan besar April itu turun. Ya, bermain pada range berapa nih? Range 71 sampai 73-an. Kenapa April turun? Karena Lebaran, libur panjang. Biasanya liburan itu selalu jadi sentimen negatif terhadap market gitu ya. Karena orang pasti akan narik duit, tuh terus buat liburan, jadi ada kemungkinan ISG turun. Tapi balik lagi, turun ini bisa jadi dari faktor finansialnya gitu. Big banks-nya ngedrop.
ya turun. Tapi ada emiten-emiten kecil second liner dan yang lain itu yang bisa mungkin ngenopang indeksnya. Jadi mungkin turunnya nggak terlalu dalam, ya, tapi tetap arahnya bisa turun gitu. Jadi waspada, cuma milih sahamnya. Yang penting milih sahamnya benar. Makanya better ya gue ingetin ke kalian. Tabel kalau bisa cari yang ada titiknya. Terus yang pertama, kok kalau gue belum punya barang gimana gitu. Kalau murni nih fresh gue baru masuk grup. Nah, kalian pilih emiten yang ada titiknya, lalu bagi antara emiten yang punya angka angka subpresis sama yang tidak ada angka. Ada angka. Ya, bagi dua aja. Misalnya, oke, gue punya 100 juta, 50 juta, gue masuk ke emiten-emiten yang masih ada support and resistance-nya, ada warna birunya, gitu ya, ada warna kuningnya. 50 juta lagi gue masuk ke emiten yang udah lagi running, udah gue masuk aja, gitu. Yang penting ada titiknya. Sama kalau kalian pilih yang nggak ada angka, pastikan pilih yang ada pangkat. Ya, betul. Ya, ada pangkat atau baru naik pangkat, warna hijau, gitu ya. Nah, itu pilihlah ke emiten yang seperti itu. Jadi mungkin ini untuk oke, pas gue beli barang-barang yang belum jalan, gue harapin jalan gitu ya. Tapi kalau dia pun ternyata nggak jalan, at least ada emiten-emiten yang lagi jalan biasanya akan tetap lanjut gitu. Sampai nanti ada perubahan fase. Nah, ketika perubahan fase mana angka-angka yang belum jalan ini biasanya jalan. Gitu. Jadi yang udah jalan, yang stop atau mulai koreksi gitu ya. Nah, mereka akan digantikan ke emiten-emiten yang murah yang belum jalan. Gitu. Jadi pilihnya tuh seperti itu. Oke, buat kalian yang baru, kalian bisa nonton playlistnya nanti buat belajar-belajar gitu ya. Ini e-learning ini bagus banget. Thank you semuanya.